Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hormat, siap. Tiga, siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tidak datang hari ini siapa? Saudara, apa kabarnya? Sakit. Ya, hari ini kita lanjutkan pembelajaran geologi kita. Pertemuan pertama dan kedua sudah kita bahas tentang materi apa? Pembelajaran yaitu mitosis, dan meiosis. Oke, secara konsep perbedaan mitosis dan meiosis itu apa? Kalau mitosis jumlah kromosomnya anaknya 2N, berarti sama dengan induk. Sedangkan meiosis haploid atau setengah dari induk. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita membahas gametogenesis. Ada peranan mitosis dan meiosis di sana. Peranan mitosis dan meiosis, mitosisnya akan berperan untuk memperbanyak jumlah sel. Sedangkan meiosis untuk mereduksi atau mengurangi jumlah kromosom pada sel anakan nantinya. Nah, ini akan kita bahas pada materi gametogenesis. Ini apa ini? Ini apa? Sel sperma ini? Sel ovum. Oke. Maka gametogenesis itu untuk apa? Pembentukan sel gamet. Oke. Pembahasan kita indikatornya atau tujuan pencapaian kompetisinya adalah untuk membandingkan tahapan spermatogenesis dan oogenesis dan juga membandingkan tahap megasporogenesis dan mikrosporogenesis pada tumbuhan. Nah, ini kita bahas. Model pembelajaran kita adalah discovery learning. Itu udah kamu cari di rumah untuk diskusinya, udah kamu buka literatur di rumah. Sekarang kita hanya mendiskusikan lagi tentang materi gametogenesis. Oke? Gametogenesis pada hewan, tepatnya manusia, ada dua dia. Pada jantan dan atau pada pria dan pada wanita. Prosesnya spermatogenesis dan oogenesis. Oke, yang pertama adalah spermatogenesis. Nah, ini adalah bagian tempat terjadinya spermatogenesis. Ini apa? Ini dulu semuanya. Skrotum. Oke, di dalamnya ada testis. Oke, bagian testis itu ada melingkar di dalam ini. Nanti kalau kita untai dia, namanya ini adalah apa? Coba kita tunjuk tangan. Oke, kita tubulus seminiferus. Maka ini kalau tubulus seminiferus kalau diiris secara melintang, ini dia bentuknya. Maka bagian luarnya ini bagian dalam pinggirnya ini adalah namanya sel germinal. Di sel germinal ini telah banyak spermatogonium. Spermatogonium ini kapan terbentuknya? Sudah balik atau puberitas. Oke, ini tahapannya. Udah kamu bahas di rumah? Udah. Oke, siapa yang bisa maju ke depan untuk menjelaskan tahap peranan mitosis dan meiosis pada proses spermatogenesis? Siapa bisa? Siapa bisa? Siapa bisa? Ini tangan. Salah nggak? Siapa bisa?
Di testis. Oke, di testis. Tepatnya di mana? Tubulus beginitirus. Oke, apa peranan mitosis dan meiosis pada proses spermatogenesis? Maka kita bandingkan nanti proses spermatogenesis dan oogenesis itu apa? Oke, lanjut. Di sini kita bakalan tengok bagaimana pembentukan sperma pada tahap spermatogenesis. Tahap yang pertama itu saat dia mulai puber, maka dimulailah tahap spermatogenesis. Yang pertama ini adalah spermatogonium, lalu nanti bermitosis menjadi spermatosit primer. Setelah itu spermatosit lanjut ke tahap meiosis 1, di mana spermatosit primer ini akan berubah menjadi spermatosit sekunder. Setelah itu lanjut ke tahap kedua, di mana spermatosit sekunder ini akan mulai proses diferensiasi menjadi spermatid, dan di mana spermatid ini akan mulai lagi berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Ya, ada yang kurang tepat? Oke. Tahap yang pertama apa dia? Yang pertama apa? Tahap mitosis. Apa yang berubah? Spermatogonium menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer dengan spermatogonium. Ada perubahan kromosom? Tidak. Jumlah kromosomnya berapa kalau pada manusia? 2N atau diploid. Kalau jumlah kromosomnya berapa? Berapa jumlah kromosom manusia? 46. Oke. Maka 46 spermatogonium. Berapa spermatosit primer? 46. Sampai sana? Oke. Setelah itu apa itu lagi? Meiosis? Meiosis 1. Oh, meiosis 1. Spermatosit apa? Sperma primer menjadi spermatosit. Ingat meiosis. Terjadi proses reduksi. Kromosomnya berapa tadi spermatosit primer? 46. Nanti spermatosit sekunder 23 atau N atau haploid. Setelah itu apa yang terjadi lagi? Meiosis 2. Bukan diferensiasi kan? Meiosis 2. Oke. Itu tadi slip sedikit. Oke. Meiosis 2. Meiosis 2 dari spermatosit sekunder menjadi apa dia? Spermatid. Berapa N? N sama-sama N. Tapi jumlah selnya berapa? 4. Maka dalam satu proses spermatogenesis berapa sel spermatid dihasilkan? 4. Kromosomnya dari 2N jadi berapa? N. Oke. Setelah itu apa yang terjadi lagi? Suaranya agak kencang sedikit. Diferensiasi. Diferensiasi itu proses apa? Pematangan. Nah, sekarang dikit Pak. Maka pematangan menjadi apa? Spermatozoa. Berarti dalam satu proses meiosis berapa spermatozoa dihasilkan? 4 yang fungsional. Oke, paham? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan Pak. Makasih banyak. Oke. Nah, itu spermatogenesis. Tempat terjadinya adalah di tubulus seminiferus dari testis. Oke, coba kita lihat videonya. Ini apa namanya? Oke, lanjut. Ini apa? Bagian apa? Tubulus. Oke, di sini tempat terjadinya proses spermatogenesis. Kapan terjadinya? Maka di subterminal ini ada spermatogenesis. Oke. Ini udah terjadi mitosis.
satu menjadi oke, setelah itu adalah meiosis menjadi sekunder. Oke, nah lanjut. Meiosis 2 jadi spermatid, baru terjadi proses pematangan atau diferensiasi menjadi spermatozoa. Kita lihat proses pematangannya. Kalau ada flagelnya maka dia berbentuk spermatozoa. Kemudian tempatnya di tubuh sel. Oke, apa fungsi sel Sertoli? Materi kelas 11. Apa fungsi sel Sertoli? Pada tubuh Seminterus ada sel Sertoli tadi. Apa fungsinya? Fungsinya? Memberi apa? Memberi makan. Oke, memberi makan pada sel sperma. Oke, kita lanjutkan oogenesis. Oke, kita lihat dulu videonya. Nanti siapa baru lagi yang maju ke depan ya? Jelas bisa dong. Kita bahas ya. Oogenesis ini dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio. Jadi selama berada dalam kandungan ibu, proses oogenesis ini sudah mulai terjadi. Pada mulanya, sel benih atau yang dikenal sebagai primordial stem cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium. Kemudian, oogonium ini akan membelah dengan cara mitosis untuk membentuk oosit primer. Tetapi kemudian oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi yang dibawa oleh wanita sejak lahir bukan ovum, melainkan oosit primer, di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya sejak lahir seorang wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Bahkan dalam buku Chemology 11 disebutkan bahwa saat lahir ovarium mengandung sekitar 1-2 juta oosit primer. Luar biasa kan ya? Kemudian pada masa puber, hormon FSH atau yang dikenal sebagai follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Kita tahu ya di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai folikel, di mana folikel ini merupakan kantung-kantung kecil yang ada di ovarium. Dan biasanya hanya satu folikel yang matang setiap bulan, dan dalam satu bulan itu hanya ada satu folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang tadi belum selesai. Jika terpilih, artinya oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai pembelahan meiosis 2. Tetapi kemudian akan berhenti kembali pada metafase 2
penjelasan mengenai fertilisasi ini. Luar biasa Pak ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini mengenai penjelasan oogenesis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Oke, itu adalah proses oogenesis yang terjadi di mana? Yang terjadi di mana? Di ovarium. Peristiwa oogenesis yang terjadi di ovarium, tepatnya di ovarium. Tapi penyelesaiannya bukan di ovarium. Penyelesaiannya bukan di ovarium, tapi apabila tidak terjadi peristiwa fertilisasi, maka sampai oosis sekunder dia. Oke, tapi kalau terjadi fertilisasi, maka prosesnya di tuba falopi penyelesaiannya. Oke, siapa bisa menjelaskan? Siapa yang menjelaskan? Tunjuk tangan. Siapa bisa menjelaskan? Iya. Oke. Yang ini bisa ngerti nih kan? Itu primordialnya apa? Oke, masih ini. Hasil oogenesis ini terjadi di ovarium, namun penyelesaiannya itu di tuba falopi jika diberi oogenesis. Jadi karena itu sel mengalami mitosis. Itu dimulai pada saat perempuan masih dalam embrio. ada embrio, pada embrio. Jadi saat embrio, pada saat wanita itu fase embrio baru 3 sampai 5 bulan dari embrio baru. Oke, dalam kandungan ibunya. Oke, lanjut ya. Lalu mengalami mitosis sehingga masukkan ke ovarium dengan 2M. Kromosoomnya 2M. Setelah itu ovarium tersebut mengalami mitosis lagi. Mitosis masukkan ke oosit primer yang 2M juga. Lalu itu sampai pada embrio. Lalu saat berbatas itu baru dilanjutkan lagi. Itu tuh mulai mitosis Meiosis 1. Menyelesaikan meiosis 1. pada saat berbatas dimulai lagi proses oogenesis tersebut dengan mengakhiri meiosis 1 dan memulai meiosis 2. Nah, setelah itu oosit primer ini mengalami meiosis 1 sehingga Kalau oosit primer oosit berapa lagi? 2. Oosit dari primer ke meiosis 2. Dari oosit primer menjadi oosit sekunder itu udah 1. Ya, meiosis 1 yang kedua kalinya. Jadi oosit primer ini kan ini ada ya tanda itu. Ini kan pada saat embrio ya. Ini saat kita berbatas lagi yang cek batas itu baru mulai lagi meiosis 1-nya. Ya. Terus oosit primer ini mengalami pembelahan lagi meiosis yaitu menjadi oosit sekunder. Nah, oosit sekunder inilah yang dikeluarkan saat ovulasi. Terus lalu oosit sekunder ini memulai meiosis 2 jika dia dibuahi menghasilkan badan polar dan kooperatif. Setelah itu kooperatif berkembang atau berdiferensiasi menjadi ovo. Oke, paham? Ada yang belum paham? Oke, kapan mulainya? Saat pubertas. Maka di ovarium itu ada hormon FSH, follicle stimulation hormone, merangsang ovarium itu menghasilkan oogonium. Oogonium itu mengalami proses mitosis menghasilkan oosit primer. Ada oosit primer lanjut mengalami proses meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder. Oke, ingat di sini tadi Edin sudah jelaskan oosit primer, tapi pada meiosis 1 ini sampai profase 1 berhenti dia. Itu waktu janin berhenti, maka baru
terselesaikan apabila saudara wanita puberita baru terselesaikan meiosis 1. Apa yang dihasilkan? Oosit sekunder dengan oke. Maka prosesnya 1 kali 1 bulan, oosit primer udah ada. Kita yang wanita itu waktu udah balik, ini lagi di dalamnya bukan ovarium, tapi di dalam ovarium udah ada oosit primer, tapi fasenya meiosis 1, profase 1. Kamu sampai sana? Ya? Ini apa aja? Oosit, oke, oosit sekunder. Ini dikeluarkan pada tahap ovulasi. Oke, maka 1 kali 1 bulan, 1 oosit sekunder, 1 badan bola dihasilkan pada tahap ovulasi. Apabila tidak terjadi fertilisasi, ya sampai sini dia. Oke, tapi kalau setelah ovulasi terjadi fertilisasi, maka terselesaikan meiosis 2 menjadi ootit dulu, tapi ootit menjadi ovum. Berapa badan polar yang dihasilkan untuk meiosis 2? 3. Oke, 3 badan polar, 1 ovum. Maka yang fungsional berapa? 1 apa yang fungsional? Ovum. Oke, silakan berikan hasilnya. Oke, yang pertama berdasarkan asal terbentuknya spermatogenesis di mana terjadinya nih? Tubulus seminiferus testis. Oke, kapan mulai terjadinya? Tuberitas atau balik. Nah, ini oogenesis kapan terjadinya? Pada saat wanita itu fase embrio. Oke, embrio. Yang dihasilkan pada fase spermatogenesis, apa yang dihasilkan? 4 sel sperma fungsional. Oogenesis 1 ovum, 3 badan polar. Ada pertanyaan? Nah, oke. Ini peristiwanya mulai dari wanita fase embrio. Kalau ini puberitas terjadinya ini di tubulus seminiferus testis, ini di ovarium. Oke. Tidak, badan polar itu tidak memiliki sitoplasma yang banyak, tidak memiliki cairan iod, atau nanti tidak ada perkembangan yang menjadi cadangan makan di dalamnya, maka dia tereduksi. Oke. Maka setelah terjadi fertilisasi atau terjadi ovulasi, dia terbuang aja. Kalau terjadi ovulasi kan bersama dengan endometrium, proses pengeluarannya 1 kali 1 bulan. Kalau ingat, sel sperma itu bisa kapan saja dihasilkan. Tapi kalau oosit sekunder 1 kali 1 bulan dihasilkan. Ya? Oke. Nah, ada pertanyaan? Sampai ini? Ada pertanyaan? Nah, udah makan pagi? Udah. Kenapa ada semangat? Nah, ini perbedanya bisa dilihat di depan. Ada Al-Imran 109 sampai 110 kalau tidak salah, menjelaskan bahwa bumi langit diciptakan, siang malam diciptakan, dan tanda-tanda yang lain kesempurnaan diciptakan oleh Allah. Sama dengan ini, proses spermatogenesis dan oogenesis diciptakan Tuhan supaya kamu lebih mentakwakan diri terhadapnya. Kenapa? Sampailah peristiwa oogenesis terjadi sama pula dengan spermatogenesis. Apa yang terjadi pada manusia di muka bumi ini? Tambah banyak. Tapi kalau ini kan dalam 1 bulan bisa 1 cuma yang produktif. Ini yang banyak. Tapi yang banyak ini berapa yang bisa membuahi? 1. Itulah keseimbangan alam yang diciptakan Allah. Maka tingkat roti terakhir manusia tidak akan pernah lebih banyak dari tingkat roti di bawahnya. Tidak mungkin lebih banyak dari produsen, tidak mungkin lebih banyak dari konsumen tingkat 1 dan tingkat 2. Lebih banyak, maka jumlah manusia itu pasti lebih sedikit dari tingkat roti di bawahnya. Keseimbangan. Maka kesempurnaan itu ya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang menciptakannya.
Bisa nanti? Oke, maka kamu sempurna diciptakan Allah. Maka kenapa spermatogenesis banyak sel sperma dalam satu kali ejakulasi berapa? 1 mililiter itu kurang 1 jutaan kan? Tapi yang produktif cuma 1 yang bisa menjualnya. Tapi kalau proses oogenesis udah balik dia, maka udah ada oosis primer. Tidak dimulai lagi dalam proses mitosisnya. Udah ada oosis sekunder. Tinggal penyelesaian meiosis 1 menjadi oosit sekunder. Itulah yang terbuang kalau dia tidak terjadi fertilisasi. Oke, paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Sporogenesis. Oke, ada baca di rumah? Ada baca di rumah? Oke, ada baca kan? Ada. Oke, obat bedanya udah diisi. Oke, ini dia. Ini aja. Oke, mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis itu pembentukan mikrospora pada benang sari, sedangkan megasporogenesis pembentukan megaspora pada putih. Oke, siapa yang dulu bisa menjelaskan mikrosporogenesis? Siapa? Kalau bisa ditulis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora dimulai dari mikrosporosis atau sel induk suku tadi mengalami meiosis 1 lalu mengalami meiosis 2 ya, meiosis 2 panokinesis mikrospora mengalami meiosis 2 dan menghasilkan berapa buah jumlah mikrospora? 4. Oke. Setelah itu panokinesis ya. Panokinesis adalah proses serbuk sari jatuh ke kepala putih. Oke. Panokinesis 1 itu terjadi pada saat serbuk sari jatuh di kepala putih. Lalu nukleus generatif. Dan nukleus saluran serbuk sari atau vegetatif. Setelah itu terjadi karyokinesis 2. Nah, ya, oke. Jadi, siapa yang bilang karyokinesis 2? Nukleus. Ya, nukleusnya mana? Di vegetatif atau yang generatifnya? Nukleus generatif. Generatif, oke? Ya. Maka membentuk nukleus sperma. Nukleus 1 dan nukleus 2. Oke. Nukleus generatif 1. Ini nukleus vegetatif kan ini.
serbu sari, atau tempatnya kan di kepala. Kalau kita gambarkan ini butik, ininya ya Pak, benang sari. Oke, ini bagian benang sari ini, yang ininya apa namanya? Kepala benang sari. Nama latinnya? Nama latinnya Wisnu? Nama latinnya terjadi proses mikrosporogenesis. Oke, nanti mikrosporofit atau sel induk serbuk sari mengalami proses meiosis 1. Meiosis 1 kan menjadi berapa sel? 2 sel. Ini 2 sel dia. Oke, 2 mikrospora. Setelah itu meiosis 2. Dari 2 sel menjadi berapa sel? 4. Karena setelah terjadi meiosis 2, berapa sel yang dihasilkan? 4 sel. Namanya 4 mikrospora atau tetra. Ya kan? Ya. Setelah itu mikrospora ini kan benang sari itu banyak kan? Oke. Nah, masing-masingnya, lihat masing-masing mikrospora. Nah, ini yang belum Aura jelaskan tadi Aura. Masing-masingnya ya kan sama pula di bunga jantan kan sama ini dengan proses spermatogenesis, kan banyak nanti dihasilkan ini. Nah, masing-masingnya yang pertama terjadi apabila mikrospora itu nih jatuh di kepala putih. Kalau tidak jatuh tidak. Kalau jatuh di kepala putih, maka terjadilah peristiwa karyokinesis. Pada materi kita meiosis dan mitosis ada namanya sitokinesis. Kalau sitokinesis apa yang membelah? Sitoplasma. Kalau karyokinesis? Karyon. Kinesis 1 membelah mikrospora ini, yang satu ini misalnya dulu membelah menjadi, intinya dia membelah menjadi berapa? 2 inti vegetatif, 1 kamu tahu sama kata Aura tadi kan? Nah, setelah itu terjadi proses karyokinesis 2. Kenapa di karyokinesis 2? Oke, apa yang membelah? Ini kan inti generatif 1, inti generatif membelah dia kan? Ini inti vegetatif, inti generatif. Nah, berkecambah dia ke bawah kan? Iya. Inti vegetatif sebagai apa dia? Petunjuk jalan. Kenapa kalian tuh? Nah, inti generatif membelah jadi 2, ya kan? Inti vegetatif 1, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Maka peristiwanya ada peristiwa meiosis 1, meiosis 2, karyokinesis 1, paham? Maka yang dihasilkan berapa? Setelah terjadi proses penyerbukan 3 inti, 1 vegetatif atau apa namanya inti vegetatif? Inti serbuk, saluran serbuk vegetatif itu kan? Nah, yang kedua inti generatif 1 dan ketiga inti generatif 2. Maka satu sel ada 3 inti. Oke, lah paham? Jumlah kromosomnya berapa? 4. Masing-masingnya. Dia telah mengalami meiosis nih. 3. Masing-masingnya. Masing-masingnya haploid atau diploid? Haploid. Masing-masingnya haploid N. Ini N, ini N. Ini N. Paham? Nah, karena ada peristiwa meiosis itu mereduksi, mengurangi jumlah kromosom. Tapi kalau pada spermatogenesis dan oogenesis kan memperbanyak dulu.
oogonio menjadi oosit primer, memperbanyak dulu, atau spermatogonio menjadi spermatosit primer, itu kan memperbanyak mitosis. Setelah itu mengurangi lagi, mengurangi apa? Jumlah kromosomnya. Paham? Paham? Oke, yang lanjut, megasporogenesis. Di putih, bagian putihnya tepatnya di mana? Bakal buah. Nama latin bakal buah? Ovarium. Oke, ovarium. Nah, siapa bisa di depan menjelaskan? Kok tidak bisa? Siapa lagi bisa? Yuliandri. Siapa lagi bisa? Yang cowok lagi. Siapa bisa lagi? Tidak ada yang bisa. Ini apa? Ini apa? Bakal buah atau ovarium. Oke, saya aja menjelaskan. Oke, dah. Di dalamnya ada inti megasporo, wah, megasporofit. Oke, megasporofit dia membelah secara pertama meiosis 1. Anggap ini 1 dulu. Mana saya mau bikin? Inilah. Ini nampak meter bedanya. Menghasilkan 2 sel mikrospora kan? Oke. Dah. Setelah itu meiosis 2 menjadi berapa? Menjadi berapa? 4. Nah, 4 sel itu adalah 4 megaspora. Tapi 3 berdegenerasi. Nama lain berdegenerasi? Mati. Nah, 1 hidup. Oke, yang 1 ini terjadi proses karyokinesis 1. Maka yang di dalamnya ini 1 kan? Dalam jadi 2. Oke. Setelah itu karyokinesis 2. Dan di dalamnya jadi 4. Oke, 4. Nah, setelah itu karyokinesis 3. Maka di dalamnya ada berapa inti? 8. Oke, nah ini dia. Coba lihat lagi. Meiosis 1, meiosis 2 menghasilkan 4 inti. Oke, atau mikrospora. 1 mikrospora aktif, fungsional. 3 berdegenerasi atau mati. 1 terjadi proses karyokinesis 1. Ini dia. Menjadi 2 inti. Setelah itu karyokinesis 2. 4 inti. Ini karyokinesis 1 jadi 2, karyokinesis 2 4, karyokinesis 3 8. Oke, yang di 8 itu 1 adalah 1 ovum. Oke, 2 pendamping sinergit. 2 tengah terdistribusi. Inti kandung lembaga sekunder. 3 antipoda. Paham? Paham? Kak, yang di dalam sistem bukan inti generatif membuahi apa? Ovum. Menjadi apa? Jadi apa dia? Zigot. Berapa N? 2. Nah, zigot 2N. Kalau inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperm. Berapa N? 3N. Karena 1 inti generatif, 2 inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini materi kelas 10, yang materi kelas 12-nya ini. Kenapa terjadi peristiwa 8 inti? Kenapa jadi 3 inti?
terjadinya mikrosporogenesis? Mikrosporogenesis di mana tempat terjadinya? Antera. Oke, megasporogenesis otak. Megasporogenesis. Nah tadi Rami, megasporogenesis di mana? Ovarium, betul. Oke. Enggak payah itu dong. Oke, lah. Proses meiosis 1, meiosis 2 pada mikrosporogenesis berapa fungsional dan inti fungsional sel fungsional dihasilkan? Pada mikrosporogenesis, pada proses pembentukan mikrospora, berapa sel fungsionalkah meiosis 1, meiosis 2? 4. Ini 4 kan? 4. Pada proses megasporogenesis, berapa intikah fungsional? 1. Yang 3 mana? Degenerasi atau mati. Lah, oke. Lain, ada 2 perbedaan. Yang ketiga, ini karyokinesisnya berapa kali? 2 kali. Berapa inti dihasilkan? 3. Inti 1 apa namanya? Inti vegetatif. Yang 2? Oke, dah lanjut. Ini berapa karyokinesis? 3. Berapa inti dihasilkan? 8. Apa aja? 3 antikoda, 2 inti Oke, nah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Oke, keluarkan kertas 1 lembar. Keluarkan kertas 1. Ya, materi kita untuk proses pembelahan sel, mitosis, meiosis, gametogenesis. Gametogenesisnya ada spermatogenesis, oogenesis, mikrosporogenesis, megasporogenesis. Selesai. Siap-siap untuk penilaian harian ke-4 pulang sekolah hari Sabtu. Kan kita belajar dulu, setelah belajar pulang sekolahnya kita karena materi kita untuk ujian semester ada 1 KD lagi banyak, maka pulang sekolah aja kita ubah. Soalnya 25 soal, kamu preteli dia jangan dihafal, tapi pegang konsep. Kalau dihafal ini tidak bisa nih. Nah, pegang konsep bagaimana dia terjadi proses mitosis, meiosis 1 dan 2. Ingat, meiosis 2 hampir sama prosesnya dengan mitosis, karena yang terjadi proses pemisahan itu adalah kromatit sisternya, kromatit saudaranya. Kalau dia meiosis 1, yang berpisah itu adalah apa? Kromosom homolognya. Oke, lah sama dengan ini. Apa peristiwa spermatogenesis dan oogenesis? Apa perbedaannya selain tempat yang dihasilkan? Kalau spermatogenesis yang dihasilkan 4 fungsional, ya kan? Kalau oogenesis 1. Mikrosporogenesis berapa yang fungsional? 4. Tapi proses pembelahan intinya berapa dihasilkan inti? 3. Megasporogenesisnya berapa sel yang dihasilkan? 4 tapi 1. 3 mati. Sel yang inti yang dihasilkan 8. Paham? Paham. Oke. Lihat postesnya. Gambarkan atau tuliskan tahap spermatogenesis dan tahap oogenesis. 5 menit.
usahakan jangan lihat bukunya, KPD-nya. Hari Sabtu lembar kerjanya juga harus dikumpul ya. KPD-nya juga harus dikumpul. Sudah, waktunya habis. Letakkan penanya. Waktunya habis. Oke, waktunya habis. Letakkan penanya. Dari belakang tolong kumpulkan. Wisnu, Candy, Baby, tolong kumpulkan. Sudah selesai. Oke, hari ini selesai pembelajaran untuk materi pembela belajar di rumah untuk nanti ujian hari Sabtu pulang sekolah, kemudian hari yang keempat. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Cepat. Oke, kumpulkan aja.